dengan adanya polusi, sangkut pautnya jadinya ke ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Namanya infeksi. Bener. Berarti kan ada yang masuk yang sifatnya kalau nggak bakteri, virus, jamur, gitu-gitu kan. Maksudnya ada patogen. Nah, kalau polusi udara itu terdiri dari gas dan benda-benda padat dan benda-benda cair yang ngapung-ngapung bercampur bersama dengan udara yang kita hirup. Tapi kalau misalnya yang padat, itu kita kenalnya dengan PM 2.5. Oh ya. PM itu ada PM 2,5, ada PM 10. Apa yang membedakan? Itu yang membedakan adalah ukurannya. Jadi partikel padat yang mencemari udara, yang ukurannya kalau PM 2,5 ukurannya 2,5 mikron. Sebagai bayangan nih, 1 mikron itu 1 dibagi 1000 milimeter. Sahabat Sonora, balik lagi di Kamus Sehat tentunya bersama dengan saya Sa dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dadadadam. Ini nanti diedit ya. Openingnya ada ya. Halo sahabat Sonora, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Ini sehat-sehat adalah doa paling teramin di beberapa bulan terakhir. Karena iya kan? Sebenarnya sepanjang segala masa sih. Jujur iya, cuma maksudnya kita melihat terlebih untuk yang di Jakarta atau sekarang juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di yang lagi ada besar. di Sumatera, Palembang, Jambi, Riau, ini juga lagi ada Ini kayak kita lagi pelajaran geografi ya. Lagi asap di Jakarta sendiri juga polusinya masih gegap-gempitan, nampaknya kita masih di tengah-tengah polusi lautan dan polusi. Benar-benar yang mana kemudian ini dengan adanya polusi, sangkut pautnya jadinya ke ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Karena ada atas ada bawah. Serius. Kalau bawah berarti apa singkatannya? Ya daerah yang paru-paru. Kalau atas berarti cabang. sini. Tenggorokan ke atas. Oh, oke. Jadi beneran ada atas ada bawah. ISPA. Tapi ada akut ada kronis juga. Oh. Jadi nggak salah-salah bener sih. Tergantung. Maksudnya nggak salah-salah banget. Ada benernya dikit. Tapi singkatannya atas. ISPA ini apa dong? Itu kan udah dijawab. Iya, maksudnya apa lagi gitu loh. Kan tadi kita udah tahu posisinya yang mana, namanya ISPA gitu loh. Kayak kapan kemudian seseorang ini dibilang kena penyakit ISPA gitu loh. Kayak apa gitu loh, Dok. Kalau infeksi namanya infeksi. Bener. Berarti kan ada yang masuk yang sifatnya kalau nggak bakteri, virus, jamur, gitu-gitu kan. Maksudnya ada patogen. Patogen itu sesuatu yang tidak seharusnya ada gitu. Kalau ditanya hubungannya apa dengan polusi, nanti ceritanya panjang. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa panjang ya. Disediakan untuk kita berbicara. Boleh panjang ya, boleh. Jadi gini, polusi udara. Polusi kan banyak nih macamnya. Ada udara, ada air, ada suara, ada cahaya. Ada loh polusi cahaya. Kok serius? Lah kalau misalnya malam terlalu terang itu termasuk polusi cahaya. Kalau polusi suara ya biasalah kalau tetangga lagi nikahan gitu kan. Terus kalau weekend, kalau minggu biasa ada gitu. Ada tiba-tiba ada tukang kayu aja di samping rumah. Tukang kayu bukannya tok gitu. Tapi kan dipakai mesinnya gitu. Nanti ada suara dangdutan juga. Ada, Dok. Lanjut, Dok. Iya, nah itu polusi suara. Nah, kalau polusi udara itu terdiri dari gas dan benda-benda padat dan benda-benda cair yang ngapung-ngapung bercampur bersama dengan udara yang kita hirup. Gitu kan? Wah, kecampur udah. Nah, kalau gas, biasanya gas yang berbahaya itu nitrogen dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, sama ozon. Tapi kalau misalnya yang padat, itu kita kenalnya dengan PM 2.5. Oh ya. Yang kalau bahasa kerennya PM 2,5. Iya benar. Sama PM10. PM 10. Nah, PM itu ada PM 2,5, ada PM 10. Apa yang membedakan? Nah, itu yang membedakan adalah ukurannya. Jadi partikel padat yang mencemari udara, yang ukurannya kalau PM 2,5 ukurannya 2,5 mikron. Kalau PM 10 ukurannya 10 mikron. Sebagai bayangan nih, 1 mikron itu 1 dibagi 1000 milimeter. Jadi 1 milimeter bagi 1000.
Untung saya kecilnya kayak apa ya? Bukan DR depannya ya, matematika nggak masuk. Kebayang nggak sih 1 mm kan paling berapa sih kalau penggaris tuh yang satu garis Yang gitu paling dong? yang kecil Iya, gitu kan. satu garis itu dibagi 1000. Kecil Nah, banget. kalau PM 2,5 berarti 2,5 mikron ya. Kebayang lah kecilnya kayak Iya, apa ya. kecil. Kalau PM 10 agak gedean dikit. Heeh. Nah, yang susahnya kalau gas itu kehirup ya udah masuk gitu ya. Nah, kalau PM itu bisa kehirup juga, tergantung ukurannya. Kalau PM 10 dia mungkin cuma nyangkut sampai ke saluran pernafasan yang atas aja. Oh. Nah, di dalam PM baik 2,5 maupun 10 itu isinya macam-macam. Oke. Karena isinya benda-benda yang padat Mm-mm. dan benda-benda yang cair yang dalam tanda kutip teraerosol Jadi di dalam satulah gitu ya. di dalam situ. Nah, kalau misalnya isinya itu katakan misalnya kalau bus nih, bus yang tidak terawat, zoom, itu kan asapnya langsung hitam banget gitu kan ya. Nah, di dalamnya itu ada partikel-partikel hidrokarbon arang gitu dalam tanda kutip. Nah, kalau sampai partikelnya besar banget, kita dengan mata telanjang ngelihat. Oke. Hitam banget. Atau misalnya kalau misalnya kita lagi di jalan terus ada yang ngebut, jalanannya kotor, sung gitu, kelilipan kan. Nah, itu kalau partikelnya cukup besar sehingga bisa kita rasakan. Atau kalau kita ngelap muka, Tiba-tiba ya, itu yang bisa terlihat. Tapi kalau dia ukurannya makin kecil, kalau PM 2,5 itu ukurannya 2,5 mikron ke bawah. Jadi bisa 2 mikron, bisa 1 mikron, bisa setengah mikron, pokoknya paling gede 2,5 mikron. Nah, kalau dia kecil banget, di dalamnya itu terkandung ya virus, ya bakteri, ya percikan ludah kita, ya benda-benda padat yang lainnya. Kalau kecil banget ukurannya 2,5 bisa masuk terus ngerobos sampai ke dari hidung, masuk terus sampai ke ujung paru-paru yang bagian pertukaran gas. Dan bisa nembus, nyelusup masuk ke darah. Jadi seremnya di situ. Karena dia semakin kecil, makin gampang nyelip. Ya. Kebayang dong kalau misalnya ada pagar, misalnya kalau pagarnya segini, kalau orangnya kurus kan dia tinggal nyelip gitu. Kalau orangnya agak gemuk ya nggak bisa nyelip gitu kan. Sama kayak PM. Kalau PM-nya 2,5 lebih kecil, dia bisa nyelip kemana-mana, termasuk sampai ke dalam darah. Nah, ketika dia nyelip dari hidung, nerobos langsung masuk ke saluran pernafasan, langsung masuk ke darah, maka dia akan merusak kemana darah mengalir. Seberapa merusaknya tergantung yang masuk apa. Kalau yang masuk kebetulan mungkin partikel debu yang halus bercampur dengan virus, udara yang keluar gitu ya, cairan yang keluar dari ketika kita bercakap-cakap ditumpangi oleh virus atau ditumpangi oleh bakteri, maka kita berpotensi untuk sakit dari situ. Atau kalau misalnya dia yang masuknya misalnya logam berat, ya merusak juga. Jadi serem gak sih sahabat sonora? Berarti ngeri karena dia kecil terus akhirnya bisa kemana-mana itu tadi ya, Dok? Iya. Dan kalau udah masuk ke darah, karena darah di dalam tubuh kita ngalir semua. Ya, kemana dia merusak kemana, seberapa merusaknya tergantung ukurannya, tergantung jenis yang masuk ke dalam itu apa. Karena polusi kan kita nggak bisa kita nggak tahu dalamnya itu apa gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia besar, kalau lebih besar dari PM 10, kadang-kadang badan kita ini sebenarnya sudah sempurna. Di dalam hidung kita ada bulu hidung. Benar. Ya kan? Benar. Ada selaput lendir hidung. Makanya kalau kita pegang bagian dalam rongga hidung kan rasa agak basah-basah gitu ya, nggak kering kayak nggak kering banget gitu, ada basah. Nah, itu gunanya untuk memerangkap semua yang masuk ke dalam kalau ukurannya besar. Oke. Makanya kalau kita ada di jalanan yang berdebu banget, biasanya kalau pulang upilnya banyak. Bener, kayak berat kan? banget hidung, berat. Itu tandanya mekanisme pertahanan tubuh kita garda terdepan itu sedang bekerja menyaring udara-udara yang masuk ke dalam hidung kita. Kalau besar. Terus garda kedua adalah batuk dan bersin. Jadi kalau misalnya masuk, kan kadang-kadang misalnya kena debu yang berterbangan, kadang kan kita bersin atau kita batuk. Nah, itu termasuk salah satu garda pertahanan tubuh kita untuk menghambat benda-benda asing yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ke dalam dompet nggak ada masalah. Ya, itu kalau ke dalam dompet. Tapi nggak asing kali ya itu ya. Benar. Tapi asing juga nggak apa-apa kan? Iya. Terima dolar nggak? Terima.
dengan senang hati. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin polusi udara tadi, selain dari polusi udara, ISPA ini sebenarnya bisa disebabkan oleh apa aja sih dok selain polusi udara ya kalau kita cerita tadi? Paling banyak disebabkan oleh virus. Oke. Nah, virus dapatnya dari mana? Ya dari ketularan. Dari orang sakit. Itu sebabnya pemakaian masker walaupun pandemi sudah berakhir, sudah menjadi endemi. Benar. Pemakaian masker nih itu masih disarankan untuk orang yang sakit. Jadi kalau sakit kita memakai masker. Tujuannya apa? Nggak nularin orang lain. Benar. Gitu. Terus etika batuk dan bersin tetap diterapkan. Etika batuk dan bersin adalah batuk dan bersin di lengan baju bagian atas. Acim gitu ke sini. Kenapa? Supaya nggak bertebangan. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Maklum ya sahabat Sonora ya. Maaf sahabat Sonora, kan suka ada orang yang begitu. Nggak apa-apa ya sahabat Sonora. Tapi dari saat ini kita masih ngomongin penyakit ISPA. Iya. Gejala apa aja sih yang dirasain ketika seseorang ini kena penyakit ISPA? Sebenarnya gejalanya yang paling sering kalau dia infeksinya karena virus atau bakteri itu ada demamnya. Jangan iseng-iseng gunting-gunting bulu hidung. Banyak kan. Gunting bulu hidung. Banyak sesa. Merasa bulu hidung itu jelek terus dicabut-cabutin gitu. Terus digunting sampai pendek banget. Ya boleh sih kalau di trimming biar nggak kemana-mana. Tapi jangan sampai digundulin karena itu ada gunanya.